Pernahkah kita bertanya, Kenapa harga bergerak? Siapa sih yang menggerakkan harga? Dan bagaimana cara kita mengambil peluang dari pergerakan harga? halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep supply dan demand, atau nama kerennya adalah Smart Money Concept. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yaitu, apa yang sebenarnya menyebabkan harga bergerak? Jadi, harga bergerak karena adanya hukum supply dan demand, yaitu hukum permintaan antara jumlah buyer dan jumlah seller pada market. Jadi, supply adalah akumulasi seller yang masuk ke market, dan demand adalah akumulasi buyer yang masuk ke market. Dan jika salah satu pihak antara buyer dan seller tidak seimbang maka harga akan bergerak. Seperti contoh di chart ini, jika jumlah buyer yang masuk lebih besar dari jumlah seller maka harga akan naik. Dan jika jumlah seller yang masuk lebih banyak dari jumlah buyer maka harga akan turun. Lalu, siapa buyer dan seller yang sedang kita bicarakan? Di sini kita tidak membicarakan retail trader seperti kita yang melakukan aksi buy dan sell di market. Karena jumlah transaksi retail trader terlalu kecil untuk bisa menggerakkan market secara signifikan. Namun kita sedang membicarakan para big player, seperti bank besar, institusi, atau orang biasa menyebutnya market maker. Mereka inilah yang sebenarnya menggerakkan harga. Para big player ini melakukan aksi jual dan beli pada suatu market, yang seringkali menyebabkan pergerakan yang signifikan seperti terjadinya perubahan tren, support resistance, atau pergerakan harga impulsif, dan dikarenakan transaksi mereka sangat besar di market, transaksi mereka menyebabkan ketidakseimbangan pada harga, atau kita biasa menyebutnya imbalan. Dan kita sebagai retail trader, sebaiknya berusaha mencari jejak dan pertanda dari transaksi para institusi besar, karena kita sebaiknya trading dan open posisi sesuai dengan pergerakan mereka. Dan hasil dari transaksi para big player ini bisa kita lihat di chart, dan kita bisa mencari peluang dari jejak transaksi yang mereka lakukan. Lalu, di mana kita bisa menemukan jejak market maker pada chart? Jadi di video ini saya akan membagikan 3 area supply demand dari market maker. Dan di sini saya sarankan agar kalian tidak skip video ini hingga akhir, karena ini adalah materi dan pengetahuan dasar agar kalian menguasai strategi supply dan demand. Jadi, area supply demand pertama adalah area key level support dan resistance. Karena untuk merubah arah harga sehingga membentuk key level support dan resistance, diperlukan jumlah transaksi yang sangat besar. Dan itu adalah salah satu jejak market maker yang bisa kita analisa. Jadi seperti contoh di chart ini, kita bisa melihat harga membentuk area resistance di sini. Karena yang awalnya harga bergerak naik, kemudian terdorong turun dari titik ini. Yang artinya ada seller besar masuk pada area ini sehingga mendorong harga untuk turun. Jadi kita tandai area ini sebagai area supply dan demand, berdasarkan support resistance. Caranya, kita tandai mulai dari ujung close candle dan ujung ekor dari candle ini. Dan ingat, kita tidak bisa langsung entry pada area support resistance, hanya karena harga sudah menyentuh area ini. Kita harus menunggu pola candle momentum atau candle rejection, yang sudah saya share di channel ini sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton juga video tersebut, setelah menonton materi ini. Dan selanjutnya kita bisa melihat harga naik dari sini, artinya ada buyer besar yang mendorong harga untuk naik dan menembus area resistance. Sehingga area resistance ini sekarang menjadi area support. Kemudian seller masuk dan mendorong harga untuk kembali ke titik support ini. Jadi kita akan tandai area ini sebagai area resistance baru. Sekarang perhatikan yang terjadi. Di sini kita bisa melihat candle rejection, yang artinya demand mulai masuk dan mendorong harga dari sini. Kemudian kita bisa melihat candle hijau di sini dan secara tidak langsung, pola ini sudah membentuk bullish engulfing. Dan kemudian candle momentum muncul membentuk candle besar ini. Artinya demand sudah telak mengalahkan supply. Dan selanjutnya harga akan naik, menembus area resistance ini, akhirnya resistance ini sekarang menjadi support. Selanjutnya, harga berbalik turun dengan sangat kencang dari area ini, artinya ada supply besar masuk pada area ini, dan mendorong harga kembali ke area support ini. Sekarang perhatikan baik-baik yang terjadi. Pada area ini harga membentuk pola shrinking candle, yang artinya seller sudah mulai melemah dan demand mulai masuk, kemudian candle hijau terbentuk dan menjadi candle ini menjadi bullish engulfing. Selanjutnya, candle hijau muncul, menandakan demand sudah sangat kuat, selanjutnya harga naik, dan bertemu kembali dengan supply di sini, dan perhatikan bahwa harga berbalik dari sini. Dan demand mulai menorong harga naik lagi.
Namun di sini supply kembali mendorong harga kembali turun ke level support ini. Sekarang perhatikan yang terjadi. Di sini demand kembali masuk dan seller juga terus masuk sehingga terjadi candle dengan ekor panjang-panjang di area ini, menunjukkan demand dan supply sedang adu kekuatan. Kemudian dari titik ini supply lebih besar masuk, dan mendorong harga kembali turun dengan kencang, menembus beberapa level ini. Artinya pada area ini ada supply yang sangat kuat. Jadi kita tandai area ini sebagai area supply. Dan perhatikan di area demand ini harga membentuk candle reject dan engulfing, kemudian naik menuju supply ini. Kemudian di sini harga membentuk shrinking candle, menandakan buyer mulai melemah, dan supply mulai masuk. Dan bearish engulfing muncul, menandakan seller sudah memenangkan pertarungan. Dan akhirnya harga turun kembali. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas area supply dan demand berdasarkan area base. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar tentang pola rally base rally, dan drop base drop. Di mana yang awalnya harga naik, kemudian sideways, dan kembali naik dengan kencang, dan membentuk rally base rally. Dan saat harga turun, kemudian sideways, dan kembali turun dengan kencang, di sini kita menemukan drop base drop. Namun di sini saya tidak menggunakan area rally base drop dan drop base rally, karena saya akan menggantinya dengan area order block. Jadi syarat agar RBR dan DBD valid dan memiliki high probability adalah, pertama, adanya imbalan setelah terjadi base. Kedua, dibarengi dengan terjadinya break of structure, atau terjadinya low baru atau high yang baru. Lalu, apa itu break of structure dan imbalan? Jadi izinkan saya jelaskan pada chart ini. Untuk mencari area RBR dan DBD, yang pertama, kalian akan mencari area imbalan pada chart ini. Lalu, bagaimana cara kita melihat imbalan? Untuk melihat area imbalan adalah dengan cara melihat candle yang pergerakannya sangat kencang, dan jika kalian perhatikan, antara ekor dari candle pertama tidak bersentuhan dengan ekor dari candle ketiga. Dan inilah yang dimaksud area imbalan, yang mengartikan bahwa demand masuk dengan sangat besar, sehingga seller sama sekali tidak bisa membendung kekuatan dari demand, mengakibatkan harga lompat dan membentuk area imbalan dari candle ini. Seperti contoh di sini, kita bisa melihat harga bergerak naik dari level ini, kemudian harga terjadi sideways dan membentuk area base. Menandakan seller mulai masuk pada area ini dan menghentikan harga dari demand sebelumnya. Kemudian demand yang lebih besar kembali masuk, sehingga harga membentuk dua area imbalan sekaligus. Artinya, dari poin ini demand sangat kuat. Saking kuatnya, demand ini mendorong harga hingga break dan menembus structure harga di sini. Dan ini yang disebut break of structure. Jadi, mari kita rangkum apa yang kita miliki di sini. Pertama, harga menunjukkan structure uptrend, yang ditunjukkan dari higher high, higher low, kemudian break structure, sehingga membuat higher high baru. Kemudian kita melihat rally base rally yang disusul area imbalan. Jadi kita bisa memasang buy limit pada area ini, dan stop loss sedikit di bawah area demand. Untuk TP kita bisa meletakkannya di 75% dari titik tertinggi sebelum harga kembali ke area demand. Atau kalian bisa menggunakan RR 1:1,5 atau 1:2 dan sebagainya. Dan trade ini berakhir dengan profit. Kemudian di sini kita bisa melihat harga kembali terjadi break of structure. Dan pada area ini kita bisa melihat dua rally base rally yang juga diikuti area imbalan. Kemudian kita bisa melihat harga juga memantul dari area ini. Untuk drop base drop adalah kebalikannya. Seperti contoh di sini, harga membuat structure downtrend, di mana harga membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi kita bisa melihat harga membuat break of structure di sini. Kemudian pada area ini kita bisa melihat harga membuat pola drop base drop, di mana seller mendorong harga dari sini, kemudian buyer masuk dan mencoba mendorong harga kembali naik. Namun supply yang lebih besar masuk sehingga menyebabkan pergerakan besar ini, juga membuat area imbalan pada area ini. Jadi kita akan menandai candle hijau ini sebagai candle base, karena supply besar mulai masuk dari area base ini. Jadi kita akan entry sell limit pada DBD ini. Untuk stop loss kita letakkan sedikit di atas area base ini. Kemudian target profit adalah 75% jarak dari titik terendah, sebelum harga berbalik menuju area DBD. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian area supply dan demand yang ketiga, adalah order block. Dan ini adalah salah satu favorit saya. Jadi order block adalah candle berlawanan sebelum terjadinya harga impulsif.
Jadi, untuk area demand adalah, jika harga bergerak naik maka demand order block adalah candle bearish terakhir sebelum terjadi kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Untuk supply adalah, jika harga bergerak turun maka supply order block adalah bullish candle terakhir sebelum terjadinya penurunan. Dan syarat agar satu candle dikatakan area order block yang kuat adalah: pertama, order block harus menciptakan area imbalan. Dan kedua, harga juga harus membuat break of structure. Seperti contoh pada chart ini. Di sini kita melihat harga uptrend yang ditunjukkan oleh EMA 200. Maka kita hanya akan mencari area bearish order block atau area demand di sini. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah mencari area imbalan. Seperti contoh di sini, kita bisa melihat area imbalan, disertai break of structure. Dan sebelum terjadi imbalan, kita bisa melihat candle bearish terakhir sebelum imbalan dan break of structure. Jadi candle ini adalah candle demand order block. Dan karena kita berada di uptrend maka kita hanya akan mencari order block demand. Kemudian, kita bisa melihat demand order block lain, di mana harga membuat imbalan dan break of structure. Maka ini adalah area order block. Dan perhatikan yang terjadi, harga memantul pada area ini menandakan adanya demand pada order block ini. Di sini kita juga melihat imbalan, break of structure, dan di bawahnya ada candle order block. Kemudian di sini juga ada imbalan, break of structure, dan di bawahnya adalah candle order block. Begitu juga dengan candle bearish ini. Dan perhatikan bahwa harga selalu mencoba berbalik arah dari order block ini. Jadi, biar saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada area ini, dan kenapa harga memantul dari area ini. Jadi di bawah ini buyer atau demand melakukan pembelian yang cukup besar sehingga harga mulai bergerak naik. Namun pada titik ini seller masuk dan mencoba mendorong harga, sehingga tercipta candle bearish ini. Kemudian pada titik ini, demand kembali masuk dengan jumlah yang sangat besar, sehingga menciptakan area imbalan, dan break structure ini. Jadi, saat harga kembali ke area ini, harga akan kembali bertemu dengan demand yang sebelumnya mendorong harga untuk naik. Sekarang, untuk bearish order block, di sini harga di bawah EMA 200, maka kita hanya akan mencari supply order block. Dan saya akan langsung menandai area imbalannya. Dan saya akan menandai break of structure-nya. Dan sekarang saya akan menandai area order block-nya. Sekarang perhatikan, saat harga kembali naik ke area order block, harga seringkali tertahan oleh supply dan memantul dari area ini. Menandakan adanya order supply dari institusi. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari materi kita ini. Jadi, tidak ada retail trader yang mampu menciptakan area imbalan, dan pergerakan impulsif, dan perubahan arah tren, dan itu hanya bisa dilakukan oleh market maker. Jadi, jika kalian ingin mencari area institusi atau market maker, maka, selalu perhatikan pergerakan impulsif, imbalan, dan juga perhatikan key level price action seperti support resistance. Karena fakta bahwa harga berbalik arah, dan membuat area support dan resistance adalah karena adanya supply dan demand yang masuk dari market maker. Dan fakta terjadinya penghambatan harga seperti drop base drop, dan rally base rally, adalah karena adanya demand dan supply yang mencoba membalikan harga, namun gagal, karena salah satu pihak kembali masuk dengan kapasitas lebih besar dari sebelumnya. Dan adanya area imbalan pada pergerakan impulsif, adalah bukti bahwa adanya signifikan buyer, dan signifikan seller, sehingga terjadi ketidakseimbangan pada harga atau imbalan. Dan adanya pola candle seperti engulfing, rejection, dan shrinking candle, adalah bukti momentum dan jejak pertarungan antara bear dan bull. Jadi, kalian sebenarnya bisa mengetahui apa yang terjadi pada market, hanya dengan melihat pergerakan dari price action harga itu sendiri. Sekarang, saya sarankan kalian untuk melatih mata untuk melihat area imbalan, melihat pergerakan pada market dan key level, dan perhatikan dan pahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini akan sangat berguna bagi kalian, karena di video selanjutnya saya akan membagikan cara entry, cara memilih area yang valid, dan cara konfirmasi entry di time frame yang lebih rendah, dengan lebih lengkap, agar kita bisa meminimalisir area-area supply demand yang tidak bekerja. Jika video ini menambah wawasan kalian, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar saya semangat membuat kelanjutan dari materi ini. Saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.